Terdapat ketidaksesuaian yang ada di metode pelaksanaan. Contohnya pada kelompok sasaran kami yaitu kelompok Tani Ternak Arsa Winangun, terdapat kendala dalam pembuatan biourin dikarenakan sapi yang ada di sana hanya satu saja, karena sapi-sapi yang sebelumnya ada di sana sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Kendala selanjutnya yaitu kami sempat kesulitan dalam membuat silase di Yayasan Lembu Putih Taro, yang seharusnya menggunakan pakan lembu di sana yaitu menggunakan rumput gajah, namun karena jumlah yang terbatas, maka kami tidak dapat menggunakannya dalam jumlah yang banyak. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mencari hijauan pakan di sekitar kawasan Yayasan Lembu Putih Taro. Jika disimpulkan, maka persentase tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode yaitu sekitar 80%, karena sebagian besar kegiatan telah sesuai dengan metode pelaksanaan. Secara keseluruhan, keterlaksanaan program ini sudah sesuai dengan metode yang dirancang, mulai dari penjajakan, sosialisasi dan diseminasi teknologi, transfer teknologi atau alih teknologi, pengembangan jiwa kewirausahaan yang diadakan melalui sosialisasi membahas terkait strategi dan juga kiat-kiat pemasaran, serta pembentukan jejaring kemitraan. Dan jika disimpulkan, maka tingkat keterlaksanaan metode dinilai 80%, karena sebagian besar kegiatan itu telah sesuai dengan metode pelaksanaan. Untuk ketercapaian tujuan dinilai 90%, karena sudah sesuai dengan tujuan kami, yaitu memperluas jejaring kemitraan, dan cara yang kami lakukan adalah dengan membantu ketiga kelompok sasaran kami dengan mengadakan kerjasama bersama mitra tambahan, yaitu PT Chow Chocolate International, yang mana pemilik PT tersebut merupakan anak dari dosen pendamping tim kami. Lalu kami juga memperluas kemitraan ketiga kelompok sasaran tersebut dengan mengadakan kerjasama dengan UD Dharmapuri Farm. Kedua pemilik perusahaan tersebut sempat menjadi narasumber di acara sosialisasi program kami, dan beliau berniat bekerja sama dengan cara membeli produk hasil dari ketiga kelompok sasaran kami dan kemudian dimanfaatkan. Indikator keberhasilan terlihat dari perubahan perilaku kelompok sasaran yang mampu melihat berbagai peluang ekonomi dari pengembangan usaha peternakan yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Hal ini dapat dilihat dari giatnya kelompok sasaran kami dalam memanfaatkan teknologi yang kami punya, yaitu teknologi biobalitani yang mampu menghasilkan pupuk dengan kualitas tinggi dan dapat menghasilkan pupuk hanya dalam waktu 2-3 minggu saja. Singkatnya, proses pembuatan pupuk dengan teknologi ini semakin membuat para kelompok sasaran kami semangat untuk memproduksi pupuk organik dan tentunya tidak melewatkan peluang ekonomi yang ada. Kemudian setelah diadakannya sosialisasi mengenai kiat-kiat dan strategi pemasaran produk peternakan, semakin menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka dan mengetahui strategi pemasaran yang baik dengan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang lebih luas lagi dan memiliki kepercayaan diri untuk memasarkan produknya secara luas. Dalam perubahan fisik masyarakat Desa Taro, khususnya kepada kelompok sasaran kami, dapat dilihat dari terdapat tempat produksi pupuk organik dengan teknologi biobalitani di kelompok-kelompok tersebut, dan adanya tempat memasarkan produk yang bekerja sama dengan koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Adapun luaran dalam pelaksanaan kegiatan P3D ini, yaitu luaran wajibnya, pembuatan buku pemberdayaan desa ber-ISBN yang berisi paparan proses pemberdayaan desa yang disusun berdasarkan kegiatan di setiap lokasi sasaran P3D, dan buku tersebut masih dalam proses pengerjaan. Lalu kami telah mempublikasikan beberapa kegiatan dari program kami melalui media elektronik dan video yang telah diupload di channel YouTube kami dan juga channel YouTube Udayana TV yang sempat meliput kegiatan sosialisasi dan juga demo plot kami. Untuk luaran tambahan yaitu produk real atau prototype yang dihasilkan pada program kami yaitu pupuk organik, biourin dan juga silase masih menuju tahap pengemasan, yaitu kira-kira 80% dalam proses. Sedangkan untuk artikel ilmiah, kami akan mengangkat terkait kandungan dari pupuk tersebut. Untuk menghasilkan artikel tersebut, maka harus menganalisis kandungan dari produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, ada perubahan yang terjadi. Contohnya waktu pelaksanaan. Dikarenakan ada kebijakan pemerintah yaitu PPKM, maka kegiatan terpaksa diundur beberapa hari bahkan minggu.
Kemudian bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan pupuk di setiap kelompok sasaran terdapat perubahan, yaitu bahan yang digunakan sekarang ditambahkan dengan urin lembu karena urin di Yayasan Lembu Putih tersebut tidak digunakan. Dan jika pupuk organik ditambahkan dengan urin, maka kandungan N akan tinggi pula. Kemudian untuk media, personalia, dan biaya tidak ada perubahan dan masih sesuai dengan yang sebelumnya. Peran dosen dalam program ini mulai dari pembuatan proposal, pendampingan kegiatan di desa sasaran, hingga bimbingan-bimbingan ataupun konsultasi secara internal dinilai sangat baik. Saat pembuatan proposal, dosen pembimbing kami senantiasa memberikan masukan dan arahan untuk terciptanya proposal yang baik hingga didanai ini. Lalu saat berlangsungnya program, dosen pembimbing kami juga turut serta berpartisipasi secara langsung terjun ke lapangan membantu kami dan kelompok sasaran kami dalam pembuatan pupuk organik. Beliau juga memberikan sosialisasi hingga demo plot pembuatan pupuk organik dengan teknologi biobalitani dan para peserta demo plot tersebut terlihat cepat memahami apa yang dijelaskan oleh dosen pembimbing kami. Artinya transfer ilmu yang dilakukan oleh dosen pembimbing kami sukses dijalankan. Kekompakan tim dinilai 90% karena dapat dilihat dari partisipasi tim kami yang saling bahu-membahu dalam menjalankan program ini. Contohnya pada pembuatan pupuk organik di tiap kelompok sasaran, tim kami tak sungkan saling membantu dan juga ketika ada masalah, tim kami turut menawarkan solusi-solusi yang dimilikinya. Partisipasi masyarakat Desa Taro yaitu mulai dari membantu dalam hal menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan. Di samping itu, masyarakat juga sangat antusias ketika diadakannya acara demo plot dan pembuatan pupuk organik dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan pada saat demo plot yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Mereka juga memfasilitasi tempat dan menyiapkan bahan pembuatan silase serta alat-alat penunjang selama kegiatan P3D 2021. Bahkan saat kami tidak berada di desa tersebut, mereka senantiasa menghubungi kami via chat untuk menanyakan hal-hal lain seputar teknologi yang kami jalankan pada program P3D ini. Pengelola salah satu kelompok sasaran kami yaitu TPS 3R memberikan penilaian bahwa program ini bisa dijadikan contoh, yaitu pengabdian dengan cara praktik langsung dan mengaplikasikan produk secara langsung. Adanya program ini dapat memberikan kami ilmu yang bermanfaat terkait pengolahan limbah peternakan dan sampah rumah tangga. Cepatnya proses fermentasi ini juga menyebabkan sampah yang menumpuk itu bisa tidak terlalu banyak lagi. Bentuk support system dari Universitas Udayana adalah memberikan sosialisasi terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi Abdi Daya Tingkat Nasional 2021. Acara tersebut dihadiri oleh tim PHP2D dan juga P3D Universitas Udayana. Tujuannya agar kami dari Universitas Udayana dapat meraih penghargaan Abdi Daya tersebut. Terakhir, program kegiatan P3D ini dinilai sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sasaran kami. Dengan bantuan teknologi biobalitani yang mampu menghasilkan pupuk organik dalam waktu 2-3 minggu saja, akan mempercepat proses pengolahan sampah-sampah yang menggunung di TPS 3R Taro dan juga limbah-limbah peternakan yang ada di Yayasan Lembu Putih Taro dan kelompok tani ternak Arsa Winangun. Sebelumnya pada desa tersebut mengolah dan menghasilkan pupuk itu dalam waktu yang lama, yaitu hingga 3 bulan lamanya. Hal tersebut turut menjadi pemicu banyaknya tumbukan sampah yang ada di TPS 3R Desa Taro dan juga dapat memicu pencemaran lingkungan akibat gas yang dihasilkan oleh limbah peternakan di Yayasan Lembu Putih Taro dan juga kelompok tani ternak Arsa Winangun. Transfer ilmu yang kami lakukan melalui sosialisasi dan demo plot turut membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat di sana terkait pengolahan limbah peternakan dan sampah rumah tangga yang menjadi pupuk yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.